Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen aplikasi komputer, Bapak Andi Muhammad Januariana, dan yang terhormat teman-teman kelas 1 CTLM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayah untuk kita semua, dan tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya Muhammad Umar Ali Akbar selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang Windows 7. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu pertama, Afni Zuziatul Bina, kedua, Nadia Ferista Ardelia, ketiga, Opi Nur Puspitasari, keempat, Riki Rohman, kelima, Rita Ayu Astuti, 6, Rospiani, 7, Muhammad Umar Ali Akbar, 8, Suci Indah Febrianti. Sebelum dimulainya pembahasan materi pada kali ini, ada baiknya untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows yang dirilis pada 22 Oktober 2009. Kurang dari 3 tahun setelah rilis pendahulunya, Windows Vista, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb, yang direncanakan sebagai pengganti Windows XP dan Windows Server 2003. Namun, rilis sementara diberi kode Longhorn atau yang kita kenal dengan sebutan Windows Vista yang diumumkan pada tahun 2003, menunda pengembangan Blackcomb. Pada pertengahan 2003, Longhorn menemukan kelemahan sistem operasi Windows dengan cepat, lalu Microsoft mengganti prioritas pengembangan. Blackcomb diubah namanya di Wina pada awal 2006 dan menjadi Windows 7 di tahun 2007. Tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan sejumlah besar fitur baru. Windows 7 ini dimaksud untuk menjadi sebuah upgrade. Lebih dipusatkan untuk menambahkan fitur Windows. Sama seperti Windows Vista, Windows 7 juga terdiri dari 6 edisi, yaitu edisi pertama yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Unlimited, dan juga Windows and Enterprise. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dari Windows 7. Yang pertama ada proses booting dan proses shutdown lebih cepat. Booting delay time, waktu durasi booting lebih cepat. Hemat konsumsi daya, sehingga Windows 7 lebih stabil jika dibanding dengan Windows Vista. Terdapat aplikasi device storage fitur baru untuk memudahkan kita menampilkan semua hal yang berhubungan dengan peripheral tertentu, seperti fitur konfigurasi dan dokumentasi. Ada optimal dalam fetching, optimasi pada proses load data untuk HD dan SSD. Sistem pencarian data yang lebih cepat. Anda bisa memilih jaringan wireless hanya dengan satu klik dari sistem tray. Mendukung teknologi multi-touch atau layar sentuh. Kemudian mempunyai interface atau tampilan serta aplikasi lebih menarik di antaranya, yaitu yang pertama ada Snap. Aplikasi dapat dibuka secara bersamaan dan bisa ditampilkan bersebelahan. Kemudian ada Home Group. Home Group ini untuk proses berbagai file dan peripheral dapat dilakukan dengan menghubungkan beberapa PC dengan sistem jaringan. Kemudian ada Windows Media Center.
bisa merekam siaran TV untuk nonton TV online. Kemudian ada jam list, memberikan kemudahan pada pengguna karena hanya dengan klik pada bagian PIN dengan cepat mampu membuka kembali salah satu dari beberapa aplikasi yang berjalan. Kemudian ada web sales, merupakan fitur yang tersedia berfungsi untuk memotong bagian dari sebuah situs yang ditargetkan yang kemudian ditempatkan di toolbar Internet Explorer 8 untuk referensi yang lebih mudah dan cepat. Kemudian ada Windows Live Essential, pengguna bisa mengakses data offline dan melakukan berbagai hal untuk foto, video, dan hal yang lainnya. Kemudian ada parental control, terdapat kontrol yang berfungsi untuk membatasi hal akses pada anak-anak, seperti pengaturan waktu dan lama akses yang diperbolehkan untuk anak-anak. Selain ada kelebihan, Windows 7 juga memiliki kekurangan. Yang pertama, terdapat beberapa program atau aplikasi yang belum bisa beroperasi di Windows 7. Yang kedua, pada Windows, layar terjadi bug. Yang ketiga, terdapat hardware yang bisa dikenali di Vista, namun tidak bisa dikenali di Windows 7. Dan yang terakhir, software yang mulanya bisa dipaksa untuk diinstal di Windows Vista tidak bisa dipaksa untuk diinstal di Windows 7. Adapun spesifikasi minimum hardware yang harus dipenuhi sebelum menginstal Windows 7 pada sebuah desktop PC atau notebook adalah sebagai berikut. Prosesor Intel dengan kecepatan 1 GHz atau 32 bit atau 64 bit. RAM minimal 1 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Space hard disk yang masih tersisa minimal 16 GB untuk 32 bit dan 20 GB untuk 64 bit. DirectX 9 graphic card. Lalu selanjutnya ada cara menginstal Windows 7. Yang pertama, masukkan installer Windows 7 yang sudah Anda siapkan dan catat serial number-nya. Lalu atur agar booting awal melalui DVD. Pengaturan dilakukan pada BIOS. Anda bisa tekan Delete ataupun F2 untuk bisa masuk BIOS. Atau sesuaikan dengan motherboard Anda. Kemudian simpan lalu restart. Jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, Anda bisa tekan tombol apa saja. Setelah itu akan muncul proses Windows is loading files. Dilanjutkan dengan starting Windows. Pilih language to install, time, and currency format. Untuk keyboard biarkan US, lalu klik next. Karena tujuan kita adalah menginstal, maka pilih install now. Tunggu beberapa saat pada proses setup is starting. Lalu beri centang pada I accept the license terms, kemudian klik next. Pada bagian ini, pilih saja Custom Advanced agar nantinya dapat memilih di drive mana Windows 7 akan diinstal. Mengatur drive sekaligus partisi pada step ini. Disarankan bagilah hard disk minimal 2 drive. Satu untuk drive untuk Windows 7 atau C, dan satu drive untuk data D dengan memilih drive option. Sebelum lanjut, pilihlah disk D partition 2 yang merupakan partisi C, kemudian klik next. Tunggulah beberapa proses instalasi di bawah ini.
11. Secara otomatis komputer akan restart sendiri. 12. Setelah selesai restart, tunggulah proses stop is starting service. Proses instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Kemudian 14, setelah proses instalasi selesai, komputer akan kembali restart. Mulai proses is preparing your computer for first use selesai. Dan 16, dan akan dilanjutkan dengan proses stop is checking video performance. Setelah proses di atas, Anda akan diminta memasukkan username dan komputer name, kemudian klik next. 18, jika diperlukan, masukkan password yang Anda inginkan, langsung saja klik next jika tidak diperlukan. 19, masukkan produk key, lalu klik next. Jika tidak memilikinya, Anda bisa lewatkan dengan klik skip. 20, pilih opsi yang Anda inginkan untuk fasilitas Windows Update. Kemudian 21, pilih zona waktu. 22, Anda diminta untuk menetapkan lokasi jaringan jika Anda terhubung dalam sebuah jaringan. Sampai di sini Anda sudah berhasil menginstal Windows 7 pada komputer ataupun laptop Anda. Tunggulah sampai masuk ke desktop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan Windows 7. Windows 7 menarik banyak pembeli selama masa diskon. Dari Juni 2009 lalu, Windows 7 Home Premium tersedia dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 49 USD atau sekitar Rp500.000 saja. Ini tentu lebih hemat, 70 USD atau sekitar Rp700.000 dibandingkan harga penjualan yang aslinya, sebesar 119 USD atau sekitar 1,2 juta rupiah. Program diskon tersebut memang telah berlalu, namun hingga sampai saat ini Amazon masih menawarkan Windows 7 dengan harga yang lebih murah dari harga asli pada saat peluncurannya. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari moderator atau dari pemateri, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.